Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dalam segala hal sebelum datang saatnya kita meninggalkan dunia ini dan menempuh awal dari hisab, awal dari pemeriksaan, di mana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau hadir di kuburan atau melalui kuburan, beliau menangis terisak-isak. Sedangkan ketika diceritakan surga dan neraka kepada beliau, beliau tidak seperti itu sedihnya, takutnya. Jika ditanya, kenapa engkau begini? Tahu enggak kalian, Nabi mengatakan bahwa siapa yang terbebas pemeriksaan di sini, itu pertanda bahwa dia akan bahagia. Tapi siapa yang tidak terbebas dari pemeriksaan, dia akan celaka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pergantian tahun berarti mengingatkan kita bahwa pintu kubur sudah dekat bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diingatkan Allah dalam surat Al-Anbiya ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Masa berhisab manusia sudah dekat, kata Allah. Sedangkan mereka masih juga dilalaikan oleh kehidupan dunia dan membelakangi akhirat. Hisab yang dimaksud di situ diantaranya pengertiannya adalah alam kubur, artinya mati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, lebih dikonkretkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang diberi wewenang oleh Allah, diberi hak untuk menjelaskan Al-Quran. Maka beliau bersabda, umatku nanti umurnya antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih. Nah, ini penting kita ulang-ulang terus di saat apalagi sekarang ini banyak sekali manusia yang lupa dengan mati, seolah-olah tidak akan mati. Coba lihat manusia sekarang membangun, bangunannya itu seolah-olah tak akan mati dia gitu. Lupa dia bahwa berapa meter cuma nanti tempatnya setelah meninggalkan dunia ini. Nah, karena itu perlu dia ulang-ulang ini surat Al-Anbiya ayat 1 dan penjelasnya diantaranya hadis Nabi tadi, bahwa kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak akan bisa hidup lama-lama. Kalaupun hidup juga lama, itu udah sengsara itu. Silakan saja lihat sekarang orang yang umur 70 tahun ke atas, 90, kadang-kadang dah buang air besar kecil di tempat tidur aja lagi. Ya, kadang-kadang dia baru tadi awak bicara sama dia, tanya lagi. Ya, itu memang Nabi dah bilang yang tak pernah berbohong. Ya, dan Al-Quran sudah menjelaskan. Nah, karena itu saya mengajak diri saya dulu sebagai penyampai, kita semua sebagai teman saya seiman. Innamal mu'minuna ikhwatun, orang mukmin itu bersaudara. Maka pergantian tahun Syamsiah ini mari jadikan sebagai awal muhasabah kita menempuh tahun baru ini, menghitung-hitung diri.
Bagaimana nanti nasib kita setelah meninggalkan dunia ini. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi di awal tahun ini apa yang akan kita evaluasi, yaitu ketakwaan. Ya, apalagi Allah ingatkan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri, kullu nafsin, memikirkan ya, apa yang sudah dia persiapkan untuk masa depannya. Ma qaddamat lighad. Kalau arti letternya untuk besok pagi gitu. Jadi apa yang sudah dia persiapkan untuk masa depannya, diulang lagi oleh Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kenapa? Karena Allah nanti akan memberitahukan kepada kalian apa yang sedang kalian lakukan di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang melakukan kebaikan atau keburukan walaupun sebesar zarah, pasti dia akan lihat nanti dan pasti dia yakin, tidak bisa bantah. Jadi akan ditayangkan kepadanya seluruh tingkah laku hidupnya di dunia ini, perbuatannya. Kenapa disebut setiap diri tidak boleh berjemaah? Karena kita meninggalkan dunia ini sendiri-sendiri, merasakannya sendiri-sendiri. Ya, walaupun ditimpa musibah, ya sama-sama, tapi merasakan mati sendiri-sendiri. Ya. Ini ada Pak Kiai di masjid sedang berzikir, ada orang munafik di masjid, datang gelodoh, tsunami, sama-sama itu. Tapi Pak Kiai ini atau ulama ini, orang soleh ini akan merasakan bagaimana nikmatnya mati. Sedangkan si munafik akan merasakan bagaimana dahsyatnya mati. Ya. Nah, karena itu sendiri-sendiri, tidak berjemaah. Ditambah pula nanti di mahsyar menghadap Allah sendiri-sendiri juga. Ya. Akan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kita hidup di dunia ini. La tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jangan sedihkan aku pada hari mereka dibangkitkan. Pada hari itu harta dan anak tidak lagi bisa memberi manfaat. Yang selamat, yang bahagia, yang sejahtera sebagai tamu fit nanti di mahsyar, yang dinaungi, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah orang yang menghadap kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang salim, hati yang bertakwa. Nabi pernah mengisyaratkan di depan sahabatnya bahwa dia mengatakan takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Jadi mengisyaratkan qalbun yang salim itu diantara maknanya, pengertiannya adalah hati yang bertakwa kepada Allah. Nah karena itu di awal-awal tahun ini, mari apa yang akan kita evaluasi ini? Nah kita tengok dalam Quran, orang yang bertakwa itu ada 5 cirinya di awal surat Baqarah. Nah, yang 5 ini aja dulu. Ya, nanti baru di ayat lain insyaallah. Sebab yang ayat lain itu pun penjelas nanti perinci dari tanda yang 5 ini. Pertama, tanda orang bertakwa. Nah, ini yang akan kita evaluasi nih di awal tahun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, ini. Apa yang akan kita evaluasi? Iman kita. Nah, itu dulu. Iman kepada yang gaib. Rukun iman itu 6. Ya. Lebih banyak yang gaib daripada yang zahir. Iman kepada Allah, gaib. Iman kepada malaikat, gaib. Iman kepada kitab-kitab yang terdahulu, gaib. Tinggal lagi ini.
Nah, ini yang sudah dibuat dalam bahasa Arab. Ini kalamullah, perkataan Allah, tapi sudah dibuatnya dalam bahasa Arab. Diturunkannya supaya kita bisa memahami. Tapi kalam nafsinya gaib. Kalam di sisi dia itu gaib. Nah, itu diperdebatkan oleh para ahli mutakallim. Ya, ahli ilmu akidah. Oke. Nah, kita anggaplah ini zahir sekarang. Oke. Yang kemudian rukun iman beriman kepada para rasul, bagi kita sudah gaib semua. Kecuali bapak-bapak, ibu-ibu yang diberi oleh Allah karomah, kemuliaan, dapat hadiah. Apa itu hadiah? Bisa mimpi ketemu dengan Rasul, ketemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketemu dengan Ibrahim, ketemu dengan Musa, itu lain lagi. Nah, tapi barangkali kayak saya ini tidak dapat mimpi dengan dia kadang. Ya. Nah, ini. Jadi kalau begitu udah gaib Rasul. Sudah itu apa lagi? Yaumil akhir, hari akhir, gaib. Sudah itu apa lagi? Takdir baik dan buruk, gaib. Jadi di rukun iman itu banyak yang gaib. Dan kalau kita mau kembangkan lagi, di diri kita aja banyak yang gaib. Makanya amatlah disayangkan orang yang tidak mau percaya kepada Allah. Ya kalau Allah itu ada, mana? Mana dia? Di diri dia saja banyak yang gaib. Kita mulai dari atas. Pikir, gaib. Otak, zahir. Makanya ada dokter ahli otak. Nah, ada tuh, saraf-saraf kepala. Sel-sel itu ada. Tapi kalau pikir itu gaib. Nggak ada kita yang tahu. Ya. Ketika tidur, pikir itu di mana letaknya? Nggak ada tuh. Sampai sekarang belum ada yang tahu. Turun sedikit lagi ke pinggir, sami, gaib. Telinga ada ahlinya, THT. Tapi kalau sami, itu gaib tuh. Jadi beriman kepada yang gaib artinya apa? Bagaimana sami itu aman? Itu. Bagaimana pikir itu aman? Karena yang membuat orang sakit kadang-kadang karena pikir. Sekarang pikir itu aman, bagaimana caranya? Ada resepnya di sini. Ada resepnya di hadis Nabi. Ya. Bagaimana sami itu aman? Karena sami itu pernah berjanji dengan Allah. Karena sami adalah perangkat dari roh. Apa janjinya? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Makanya sami akan tenang ketika mendengar bacaan Quran. Sami akan tenang ketika dia mendengarkan kalimat thayyibah. Terus basar, gaib. Penglihatan gaib. Mata ini zahir, ada ahlinya. Tapi basar, gaib. Bagaimana basar itu bisa tenang? Ada petunjuk dalam Al-Quran. Ada petunjuknya dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu di awal tahun ini, di mana umur sudah berkurang, mari kita betul-betul serius mempelajari iman kepada yang gaib ini. Jangan sambil-sambilan. Serius. Kayak sahabat serius belajar kepada Nabi. Imam Syafi'i, bagaimana seriusnya dia belajar. Muwatta itu dalam kepalanya. Kitab Imam Malik itu, hadis-hadis yang dikumpul Imam Malik itu sudah hafal dia. Tapi dia masih mencari lagi kepada Imam Malik. Yang berapa jaraknya itu, ratusan kilo. Dulu itu mana tahu ada lagi hadis yang belum dia ketahui. Begitu seriusnya dia. Bagaimana sahabat Nabi seriusnya menjumpai Nabi untuk mempelajari Islam tentang iman. Abu Dzar Al-Ghifari, gimana dia mencari kebenaran dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya memanggil diri saya, kita semua, mari serius. Yang kedua, tanda orang bertakwa adalah mendirikan sholat. Ah, ini sholat ini. Sholat ini jarang kita dengar orang mengevaluasi sholat. Jarang kita dengar. Padahal Nabi mengatakan dengan lisannya yang tidak pernah berbohong, dan sampai hari ini hadis itu tidak ada yang membantah kesahihannya. Pertama nanti yang diperiksa terhadap hamba itu adalah sholat.
Kalau sholatnya baik di mahsyar nanti pemeriksaannya, pertanda amalan lain baik. Kalau jelek, pertanda amalan lain jelek. Kalau begitu, maka di dunia harus sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kata Allah. Kalau betul salat kalian, pasti kalian tidak mau melakukan yang fahsya dan mungkar. Jadi saya ini salat tapi kok masih bisa melakukan fahsya dan mungkar, berarti salat saya belum mencapai sasaran. Nah, inilah tujuan kita, mengevaluasi kenapa ya saya salat tapi kok begini belum. Khawatir kalau kita nanti jangan-jangan menjadi orang yang bangkrut di mahsyar. Hadis sahih mengatakan, kata Nabi, ada nanti orang yang bangkrut di mahsyar, yang dia sholat, dia haji, ya, dia puasa, tapi besok di mahsyar ketika ditimbang amalannya itu dapat pahala, karena syarat rukun sholatnya sempurna, dapat pahala. Selesai, disuruh silakan masuk surga. Tapi setiap melangkah ada saja yang memanggil dia. Kenapa? Hablum minannasnya tidak selesai. Banyak orang yang dikecohnya, banyak orang yang ditipunya, kesombongannya tidak tanggung-tanggung, banyak orang yang difitnahnya, banyak orang yang diwibanya, macam-macam. Akhirnya apa dalam hadis itu yang muflis itu, kata Nabi? Habis seluruh pahala sholat, pahala haji, pahala puasa, yang nagih masih banyak. Akhirnya kalau yang menagih ini ada dosa, maka dosa itu dikasih sama dia. Kalau udah ada dosa, ya dapat dosa barulah dia. Akhirnya dia dicampakkan ke neraka. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari saya terutama, ya, mari yang kedua ini kita evaluasi sholat kita. Sudahkah sholat kita mencegah perbuatan keji dan mungkar? Sudahkah sholat kita khusyuk? Sudahkah sholat kita menyebabkan kita insya Allah mendapat surga Firdaus? Kalau surga Firdaus dapat, maka sholat kita pasti menghasilkan sebagaimana Nabi dan sahabat sholat. Gimana? Hasil dari sholat beliau dan ibadah lain, beliau bisa merubah tatanan masyarakat yang begitu bobrok, yang begitu buruk menjadi masyarakat yang baik. Mudah-mudahan kita semua merasakan. Kalau kita tidak hari ini merasakan full, kita minta anak cucu kita pada Allah nanti supaya bisa mendirikan sebuah tatanan masyarakat madani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.